Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya semuanya ya? Tetap jaga kesehatan, jaga imun, karena di masa pandemi ini kita harus sering jaga kesehatan. Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dimohon untuk kita ulas Mas Hayat untuk memimpin doa. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan dulu. Yanti, Iin, Iris, Karam, Taufik, Dayat, Bima, Malik. Oh iya, absen ini. Kemana nih Bima? Ada sebelah. Anak-anak, pertemuan pada kali hari ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Seperti pertemuan di sebelumnya, Allah sudah menyampaikan bahwa pertemuan yang hari ini, pertemuan yang ketiga, akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Sebelum saya jelaskan tentang penyelenggaraan jenazah, mungkin dari anak-anak ada yang bisa menjelaskan ketentuan penyelenggaraan jenazah. Kemudian kompetensi praktik, yaitu mengomunikasikan hasil analisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Harapannya nanti sampean setelah mempelajari materi penyelenggaraan jenazah yaitu sampean bisa menyusun materi tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, yaitu sampean bisa mengaitkan materi tentang ketentuan penyelenggaraan jenazah dengan tata cara penyelenggaraan memandikan jenazah dengan tepat dan selanjutnya, ya, apa gambar di depan ini? Mas saya, silakan. Memandikan jenazah. Bagus. Tapi kira-kira ini sudah betul apa belum untuk tata cara penyelenggaraan jenazah? Salah. Karena apa? Karena tidak ada penutupnya. Betul. Saya kira karena anak-anak sudah terjun di masyarakat, kemudian bersosial, bantu, jadi sudah tahu. Ada yang sudah pernah ikut memandikan jenazah? Angkat tangan. Tidak ada, belum sama sekali ya. Tanyakan dari anak-anak, silakan angkat tangan. Ya, Mas saya, silakan. Kenapa pengurusan jenazah itu menjadi fardu kifayah? Mengapa tidak menjadi wajib bagi orang Islam? Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin dari anak-anak bisa menjawab. Mas Sofi, ada yang lain bisa menjawab? Oke. Jadi kenapa mengkafani itu hukumnya fardu kifayah? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya hukum daripada penyelenggaraan jenazah yang meliputi apa tadi? Memandikan, terus mengkafani, yang ketiga mensolati dan menguburkan, itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa mengkafani itu hukumnya fardu kifayah? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya hukum daripada penyelenggaraan jenazah yang meliputi apa tadi? Memandikan, terus
Mengkafani. Yang ketiga, mensolati dan menguburkan, itu hukumnya fardu kifayah. Kalaupun ada salah satu seorang yang mengurus, maka seluruhnya sudah tidak ada kewajiban. Gitu. Artinya tidak punya tanggungan untuk mengurusi jenazah. Paham ya? Bisa dilanjutkan? Selanjutnya yaitu kategori jenazah, yaitu ada 4. Yang pertama, jenazah muslim. Ketika ada jenazah muslim, bagaimana yang harus kita lakukan? Sama seperti yang tadi dijelaskan, yaitu ada 4. Disolat, dimandikan, dikafani, kemudian dan di. Kemudian yang kedua, syahid dunia akhirat, yaitu hanya dilengkapi baju yang kurang lengkap. Artinya tidak usah dimandikan, cukup langsung memakai baju yang ada. Kemudian ditambahkan penutup atau kain kafan yang kurang dari bagian tubuhnya. Terus langsung tidak disolati, langsung diukur. Jadi tidak usah, kalau syahid dunia akhirat tidak usah dimandikan, dan yang kedua tidak usah disolati, langsung di. Yang ketiga, bayi prematur. Ketiga, yaitu kalau lahirnya itu normal, sehat, itu diperlakukan seperti orang biasanya, sama dengan muslim, sama muslim tadi. Yang kedua, lahir tapi tidak ada umurnya, tidak ada gerak-gerik hidup. Nah, yang harus dilakukan apa? Yaitu selain mensolati. Jadi bayi yang lahir tapi tidak sempurna, itu hanya cukup semuanya tapi tidak usah disolat. Yang ketiga apa? Sudah. Yang keempat, kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu golongan muslim hidup yang berdampingan dengan muslim yang membayar pajak. Ya. Bagaimana urusannya? Untuk dikafani dan dikubur. Selanjutnya yang menjadi penting pada pertemuan kali ini yaitu ini, tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang harus diperhatikan, yang pertama, siapa orang yang memandikan? Satu, siapa itu? Harus sejenis. Kalau orang yang meninggal laki-laki, maka harus laki-laki yang meninggal. Kedua, selanjutnya orang yang lebih utama. Oke. Artinya apa? Keluarganya di sini. Oke. Seperti ayah, kakek, anaknya. Oke. Kemudian yang ketiga, orang yang memandikan itu harus orang yang amanah. Tidak boleh membuka mayit seorang mayit. Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam tata cara penyelenggaraan pemandikan, yang kedua, tempat mandikan. Seperti gambar sebelumnya, ada gambarnya apa? Orang memandikan yang tanpa apa? Ditutupi. Ya, harusnya harus tertutup dan Yang selanjutnya, etika memandikan. Apa yang pertama? Dilarang melihat auratnya. Oke. Kemudian selanjutnya memakai alas tangan. Oke. Ketiga, mayit harus dibaringkan tegak. Oke. Apa itu? Yang agak tinggi di panggung. Tapi sekarang sudah ada alat untuk tempat pemandikan jenazah. Taruh di tempat, kemudian tinggal digunakan. Selanjutnya mayat dimandikan harus ditutupi awalnya. Kemudian sunnah memakai air dingin. Yang keempat yang harus diperhatikan yaitu apa ini? Cara mandinya. Cara mandinya. Yang pertama, dudukkan mayit di tempat duduk di atas pangkuan orang yang mandikan. Pas kepala, perut, kaki. Kemudian pundak mayit disangga tangan orang yang mandikan.
dan ibu jari diletakkan pada tengkuk agar supaya kepalanya tidak miring. Punggung mayat disanggah lutut kanan, ya, punggungnya. Kemudian penutup mayat diurut dengan tangan kiri secara perlahan-lahan. Perut, jadi perutnya ketika dimandikan itu harus diurut, karena orang yang meninggal itu apa? Mengeluarkan kotoran karena sudah mati, jadi banyak apa? Kotoran yang dikeluarkan. Kemudian apa? Setelah diurut secara berulang-ulang kotorannya supaya keluar, kemudian mayat disiram dengan air. Lalu mayat ditidurkan miring, terlentang, sama. Tidak boleh menghadap ke kiblat. Pembagian punggung kanan disiram sudah. Kemudian selanjutnya dua lubang kemaluan dan aurat mayat laki-laki dibersihkan dengan tangan kiri, dilapisi sarung tangan tadi, karena khawatir mayat itu membawa penyakit, dan penyakit itu bisa menular. Seperti sekarang itu apa? Mayat yang terkena COVID, makanya harus memakai protokol kesehatan, pakai APD lengkap. Tugasnya. Selanjutnya membersihkan gigi mayat, baru lubang hidungnya dari telunjuk tangan kiri yang beralaskan kain basah. Kalau terkena kotoran maka harus segera disucikan. Kemudian mayat diwudukan seperti wudunya orang itu. Dan niatnya ini, waitul wudu'a al-masnuna lihadal mayit. Ini kalau jenazahnya, mayitnya seorang laki-laki. Kalau perempuan, lihadil mayit, cara mensucikan. Cara mensucikannya bagaimana tadi? Dengan apa? Haram melihat aurat. Yang kedua, wajib mandikan dengan pakai alas tangan. Yang ketiga, membaringkan mayit. Terus sunnah menutup mayit, sunnah memakai air di. Kemudian tata cara memandikan mayit mulai dari awal sampai terakhir. Silakan dilihat tugasnya di LKPD kalian yang sudah dibagikan oleh ketua kelas. Nanti kalian kerjakan ada video kasus, yaitu kecelakaan. Ada kasus jenazah kecelakaan. Kemudian bagaimana cara mengurusinya? Nah, itu nanti sama analisis bagaimana cara memandikan jenazah yang hancur akibat kecelakaan. Nanti bisa dikerjakan di lab komputer, cari referensi sebanyak-banyaknya atau cari di perpustakaan. Yang penting nanti sumbernya ditulis, ya. Setelah ditulis, diketik, kemudian yang dicantumkan di bawahnya sumbernya. Sumbernya dari internet www apa, kemudian dari buku kitab apa. Paham ya? Sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon untuk Mas ayat 113 memimpin doa penutup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang 3 hal yang belum dijelaskan. Yaitu apa? Tadi mengkafani, 3 mensolati, dan yang terakhir
Sekian dari Paula, semoga menjadi ilmu dan bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga ilmu, dan jangan lupa tetap cuci tangan. Sekian akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.